Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujastiawati dengan NIM channel E021015 dengan program studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Langsung saja ke poin pertama, yaitu definisi pengukuran kinerja. Menurut Mahmudi, pada tahun 2010, kinerja diartikan sebagai suatu konstruksi yang bersifat multidimensional dan pengukurannya sangat tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada faktor personal atau individu, yang kedua ada faktor kepemimpinan, yang ketiga ada faktor tim, yang keempat ada faktor sistem, dan kelima ada faktor kontekstual ataupun situasional. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja, yang pertama untuk memperbaiki kinerja pemerintah, yang kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, dan ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Poin kedua ada value for money. Value for money menurut Mardiasmu merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomis, yaitu diperoleh dari input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Berikut rumusnya, yaitu efisiensi sama dengan output dibagi menjadi input. Yang kedua ada efisiensi, yaitu perbandingan output ataupun input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Berikut rumusnya, yaitu efektivitas sama dengan outcome dikurang output. Yang terakhir ada efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Selanjutnya itu peranan indikator kinerja. Peranan indikator kinerja yaitu untuk mengetahui apakah aktivitas ataupun program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Yang pertama, kita harus melihat dari biaya pelayanan, yang kedua penggunaan, yang ketiga kualitas dan standar pelayanan, yang keempat kualitas dan standar pelayanan, dan yang kelima kepuasan publik. Yang ketiga ada value for money sebagai metode penilaian kinerja. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian ataupun strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya, ekonomi, dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian, teknik ini sering disebut dengan pengukuran 3E, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Yang keempat ada pengukuran kinerja dengan menggunakan value for money. Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah: yang pertama, ukuran kinerja umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, misalnya laporan keuangan pemerintah. Yang kedua, ada indikator kinerja, yaitu mengacu kepada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja saja. Adapun mekanisme penentuan indikator kinerja, yang pertama ada sistem perencanaan dan pengendalian, yang kedua ada spesifikasi teknis dan standarisasi, yang ketiga kompetensi teknis dan profesionalisme, yang keempat ada mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, dan yang terakhir mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya. Adapun langkah-langkah dalam pengukuran value for money, yang pertama ada pengukuran ekonomi, yaitu aktivitas hanya memperhatikan
keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Yang kedua ada pengukuran efisiensi, yaitu merupakan hal yang penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Yang ketiga ada pengukuran efektivitas, adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi pencapaian tujuannya. Yang keempat ada pengukuran outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Yang kelima ada estimasi indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama kinerja tahun lalu, expert gaming, trend, regresasi. Yang keenam ada pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.